Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang balita perempuan berusia 1,5 tahun tewas usai mengalami penyiksaan oleh ibu kandungnya sendiri di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku diduga depresi dan juga mengurung diri bersama putrinya. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa setelah seorang balita tewas akibat dibanting berulang kali oleh ibu kandungnya sendiri. Korban yang baru berusia 1,5 tahun meninggal dunia di rumah sakit saat mendapatkan penanganan medis. Putri sematawayang pasangan YN dan MS ini menghembuskan nafas terakhir pada Senin sore kemarin. Di kalangan tetangga, pelaku dikenal memiliki riwayat gangguan kejiwaan yang mengharuskan dirinya mengkonsumsi obat-obatan dan kerap mengurung diri di dalam kamar bersama putrinya. Terus tadi pagi saya habis ngobrol sama ibunya, sama ibu mertuanya. Jadi si ibunya almarhum itu memang selalu di kamar. Anaknya nangis selama 20 hari itu memang tersiksa dong hitungannya ya, anak segitu ya nangis saja di kamar kunci. Jadi ibu mertua itu nggak berani buka, hanya paling ya kasihan itu anakmu itu aja. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Selama ini pelaku tinggal bersama mertua, sementara sang suami sudah 1 bulan mendekam di tahanan karena tersandung permasalahan hukum di Polres Depok. Dari Jakarta, Robin Fredri, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana suasana rumah duka saat ini? Pemirsa, sudah ada rekan kami, Adi Mulya, yang akan mengabarkan secara langsung dari lokasi. Adi Mulya, seperti apa pantauan lokasi di sana? Apakah juga sudah ada informasi yang Anda dapatkan dari tetangga sekitar rumah? Baik, selamat siang Vena dan juga Putri Windasari. Memang betul kali ini saya berada tepat di lokasi kejadian, di mana di teras inilah lokasi diduga terdapat penyiksaan oleh seorang ibu kandung kepada anak kandungnya sendiri, dibanting berulang kali hingga kemudian meninggal dunia. Diberitakan memang kejadian ini, Vena dan juga pemirsa, terjadi di hari Minggu kemarin di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, dari ujung Jakarta Selatan inilah berita duka ini kemudian muncul di Minggu sore, dan otomatis si anak ini langsung dibawa ke sebuah rumah sakit di daerah Depok, Jawa Barat. Namun ternyata setelah mendapatkan perawatan intensif, sang anak tidak juga bertahan. Kami telah berbincang-bincang kepada tetangga sekitar di sini mengenai apa yang sebetulnya terjadi. Namun memang dari tetangga ini menyatakan karena pada saat kejadian ini terjadi sekitar sore hari menjelang malam, dan kondisi juga cukup sepi karena sesaat setelah turunnya hujan. Jadi tetangga belum mendengar lebih lanjut soal ini. Namun Vena dan juga pemirsa, kami telah tergabung dengan ketua RT yang ada di sini, dan kami akan coba tanya-tanya lebih lanjut apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana update dari kasus ini, karena memang untuk saat ini belum ada garis polisi pun terpasang di sini, dan suasana rumah duka masih dalam kondisi berduka atas kepergian sang anak. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Sudarjat. Bapak Sudrajat. Pak Sudrajat, bisa diceritakan mungkin kronologinya yang sebenar-benarnya seperti apa kejadian yang kemarin? Sebenarnya untuk kejadian masalah kronologinya kami sendiri tidak terlalu mengetahui, karena kejadian ini terjadi begitu cepat dan posisi saya sedang ada di musola atau di masjid. Itu pun kami diberitahukan oleh sekretaris kami, ya kami langsung bertemu dengan polisi, lalu kami berbincang-bincang di dalam mobil. Itu saja sebenarnya untuk kejadian yang sebenarnya atau kronologi yang sebenarnya kami tidak begitu mengetahui. Itu kalau untuk kondisi ibu, Pak, diberitakan kalau sang ibu ini tengah menghadapi kondisi depresi. Bisa diceritakan sebetulnya di sini beliau tinggal bersama siapakah dan bagaimana kegiatan sehari-harinya, Pak? Ya, kalau ibu Kurban ini, beliau tinggal di sini dengan neneknya, ya kan. Pas waktu itu beliau emang ada sedikit permasalahan, ya beliau di sini istilahnya ya neneknya di sini yang mengasuh dari putrinya sampai hal ini terjadi. Ya sebenarnya
saya sendiri ya tidak begitu mengetahui apa latar belakang sebelumnya, karena waktu beliau berumah tangga atau menikah, ya saya sendiri sebenarnya yang ikut menyaksikan, ikut artinya menjadi saksi, itu saja. Dan untuk masalah pertanyaan atau depresi, ya kami sendiri kurang begitu paham, karena di dalam perjalanan kita menuju ke kepolisian sektor selatan itu ya Polres Metro, ya nggak banyak bicara sih, ya itu saja yang dari saya yang saya tahu. Pak, kami tadi sempat berbincang dengan tetangga yang ada di sini. Tetangga-tetangga mengatakan beliau cukup tertutup dalam sehari-harinya. Sebetulnya apakah betul sang ibu ini cukup tertutup? Bagaimana keseharian dengan tetangga-tetangga sekitar? Sebenarnya tidak juga, dia tertutup tidak juga, ya kan? Karena memang di sini lingkungannya pun nggak terlalu rame. Makanya beliau juga ya, kalau dibilang kurang interaksi sama masyarakat, saya tidak. Karena memang kondisi lingkungan juga yang artinya nggak terlalu itu. Adapun sih rame hanya orang jalan aja gitu, kendaraan gitu. Ya. Kalau sang anak kita ketahui telah meninggal dunia dan kami pun turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, Pak. Nah, untuk kondisi ibunya yang kami pertanyakan, sekarang tengah berada di mana dan perawatan seperti apa? Karena kami dengar memang terdapat depresi. Nah, si ibu ini kondisinya sedang berada di mana untuk saat ini? Ya, untuk saat ini kami pun sebenarnya bukan tidak ingin mencari tahu ya. Cuman hanya kabar-kabar yang yang saya dengar, dan itu pun kami tidak berani aslinya mengeluarkan pembicaraan atau statement. Kami sangat-sangat selalu menjaga itu, karena kami juga melihatlah namanya kondisi neneknya ini kan depresi juga, kasihan beliau tuh. Ya kan, artinya gimana ya? Ya cuma bisa berdoa saja, semoga ya neneknya ataupun yang dapat musibah diberikan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sih. Karena kami juga berpikir kalau saya bicara sana sini takut, Pak. Ya kan, takut artinya jadi fitnah atau jadi apa. Di sini lebih baik saya bersikap diam, tapi bukan artinya diam gitu. Saya memperhatikan, kalau memang bisa membantu secara moral atau secara finansial, saya pengen bantu, tapi apa saya gitu kan. Alhamdulillah ya pada saat ini kami punya kesibukan, banyak warga-warga yang ingin menguruskan itu. Saya kemarin tadi juga saya ditelepon dalam keadaan di kelurahan, ya mudah-mudahan semua ini biar lancar, semua juga dapat informasi yang valid, tidak sembarangan orang bicara, karena bicara hal ini kan sebenarnya kalau kita ungkap dibilang aib dibilang ya tidak, biar inilah satu pelajaran buat kita, ya kan? Buat pelajaran bahwa kita bahwa semua kejadian itu tidak ada yang mustahil, tidak itu kan kita tidak terduga ya Pak ya. Tidak ada keinginan kita ini sampai terjadi hal-hal seperti ini. Dan kami sedikit Pak mohon maaf artinya kepada orang tua ayah daripada kurban, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kesehatan, mudah-mudahan cepat bisa selesai masalahnya. Itu saja sih dari saya. Untuk instansi yang terkait tolong dibantulah, karena ya kami sini ya selaku manusia juga punya perasaan, mudah-mudahan itu saja. Saya sebagai ketua RT ya bukan arti saya bukan berdiam diri, tapi tetap saya akan memberikan yang terbaik buat warga saya. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga diberikan kesabaran sebesar mungkin. Baik Vena, Putri dan juga pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Ketua RT di sini. Nah, untuk update-nya memang sekarang kondisinya sang anak sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan. Lalu sang suami juga masih berurusan untuk masalah lain di Kepolisian Depok, Jawa Barat. Untuk sementara rumah duka masih kondisinya tengah berduka cita, dan untuk sementara demikian. Kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Adi Mulya mengabarkan langsung dari Jagakarsa, Jakarta Selatan.